Tapi kok tak yakin? Gimana Bapak? Satu yang diposat. Ya, hari ini pledoi ya. Sebelum penasihat hukum ada pembelaan tersendiri dari saudara? Tidak. Berarti di sana semua ya, berkumpul di sana. Sudah siap? Siap ya mulia. Silakan. Mau dibaca semua? Yang penting-penting yang mulia. Silakan ya. Dibaca juga semua ya. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Hal pembelaan pledoi kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 1383 garing Pit B garing 2024 garing PN Makassar. Dan seterusnya untuk keterangan saksi-saksi, mohon kami tidak akan bacakan Yang Mulia, langsung kepada unsur-unsur di dalam perkara ini. Bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaan tentang pasal 167 ayat 1 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum. 3. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. 4. Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Bahwa sekaitan dengan keempat unsur tersebut, maka kami dari penasihat hukum terdakwa merasa unsur 2, unsur 3, dan unsur keempat belum terpenuhi dengan alasan sebagai berikut. 1. Tentang unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum. Alasan dan tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap unsur ini. 1. Bahwa para terdakwa Hasanuddin Sijah dan kawan-kawan tidak melakukan penyerobotan tanah milik Surya Jaya Latif atau saksi korban, melainkan para terdakwa memasang papan bicara dan melakukan pemagaran di atas objek tanah milik almarhum Daimade Sompa atau perempuan Nuriana Sipato, bukan di atas tanah milik Surya Jaya Latif. Hal ini bersesuaian dengan bukti rinci Persis 10A S1 luas 12 hektar dari luas sebelumnya 19 hektare, Desa Bira, Kampung Bontojai, nomor 132, Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, atas nama Daimade Sompa yang ditandatangani Kepala Kantor Ujung Pandang atas nama Daimade Sompa. Tanggal 9 Januari 1979 terlampir dalam BAP serta bukti surat milik yang diajukan oleh penasihat hukum dengan kode bukti PH2 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum dengan kode bukti PH4 berupa SHM nomor 105 Bira yang merupakan juga bagian dari hamparan Persil 10A S1 luas 12 hektare yang sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum pernah dibatalkan, serta bukti surat diajukan oleh penasihat hukum dengan kode bukti PH6 berupa surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya. Selain itu, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yakni keterangan saksi perempuan Jumiati, saksi Haji Sani, saksi Abdul Majid, saksi Rexpi Repi, saksi Hardina Patibunga, saksi Dr. Haji Muhlis MBA yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tanah yang dilakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara tersebut adalah tanah milik almarhum Daimade Sompa atau Deni Sompa, bukan tanah milik lelaki Surya Jaya Latif. 2. Bahwa para terdakwa melakukan pemasangan papan bicara dan pemagaran di atas objek tanah almarhum Daimade Sompa berdasarkan persetujuan dan perintah dari pemiliknya yang didasarkan pada surat kuasa dan ahli waris almarhumah perempuan Daimade Sompa atau Deni Sompa, dalam hal ini perempuan Nurdiana Sipato. Surat kuasa tertanggal 17 Januari 2022 terlampir dalam BAP perkara ini dan juga telah dijadikan bukti surat serta telah diperlihatkan aslinya di hadapan majelis hakim. 3. Bahwa para terdakwa mengaku salah memasang di papan bicara dengan tulisan tanah rinci Persil nomor 39 D2584
C1 yang seharusnya ditulis adalah 364 C1 Persil 10 AS1. Akan tetapi pemasangan papan bicara tersebut tetap berada pada tanah milik almarhum Daima D. Sompa, bukan pada tanah milik lelaki Surya Jaya Latif atau saksi korban. 4. Bahwa objek tanah yang dilakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara oleh para terdakwa tanpa rumah atau ruangan dan hanya berupa tanah tanpa pekarangan tertutup. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dalam proses persidangan. 5. Bahwa objek tanah tanpa pekarangan tertutup itu tidak pernah dipakai atau ditinggali atau digarap oleh lelaki Surya Jaya Latif atau saksi korban. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi terdakwa Amiruddin alias Aco bahwa objek tanah tersebut yang dipagar dan dipasangi papan bicara telah lama digarap dan diolah secara turun-temurun mulai dari nenek kakeknya lalu ke orang tuanya hingga ke terdakwa sendiri. Tentunya itu semua berdasarkan perintah dan persetujuan dari pemilik objek tanah, dalam hal ini almarhum Daima D. Sompa atau ahli warisnya. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Dr. Haji Muhlis MBA yang pada pokoknya menerangkan sering ke objek lokasi bersama terdakwa Hasanuddin Shijia menemui Amiruddin atau Aco untuk mengambil hasil panen dahulu lalu membawa ke rumahnya Nurdiana Sipato. 6. Bahwa selama dalam proses penguasaan lelaki Amiruddin alias Aco dan penguasaan sebelumnya mulai dari kakek ke orang tuanya lalu kepada terdakwa lelaki Amiruddin alias Aco dalam menguasai menggarap lokasi tersebut dengan menanami padi dan sayur-sayuran, tidak ada pihak dari lelaki Surya Jaya Latif yang keberatan. Nanti setelah bulan Oktober 2024 baru ada yang mengaku objek tersebut adalah miliknya. Dalam hal ini pihak lelaki Surya Jaya Latif. 2. Tentang unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Alasan dan tanggapan penasihat hukum terhadap unsur ini. 1. Bahwa unsur ini juga belum terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena secara fakta hukum. Jika melihat proses persidangan, kedua belah pihak sama-sama mengklaim bahwa objek tanah tersebut adalah miliknya, sehingga hal yang paling tepat yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menguji masing-masing alat bukti itu melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat karena terdapat suatu prejudicial case hill atau persengketaan yang harus diselesaikan lebih dahulu untuk menentukan siapa yang paling berhak atas objek tanah tersebut. Sehingga hal ini belum diuji dalam sistem peradilan perdata, maka unsur yang ketiga ini menurut para penasihat hukum terdakwa belum terpenuhi. 3. Tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana. Alasan dan tanggapan penasihat hukum terhadap unsur ini. 1. Sebelum memberikan alasan dan tanggapan sekaitan dengan unsur yang keempat ini, kami penasihat hukum para terdakwa sangat keberatan atas surat tuntutan jaksa penuntut umum nomor PDM garis datar 101 garing P.4 garing EKU.2 garing 11 garing 2024 tertanggal 10 Maret 2024 oleh karena dilakukan penambahan pasal yakni pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara jika melihat surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum nomor PDM 101 garing P.410 garing EKU.2 garing 11 garing 2024 para terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yakni hanya pasal 167 ayat 1 KUHP tanpa pasal 55 ayat 1 KUHP. Dengan demikian majelis hakim yang menangani perkara ini dalam menjatuhkan putusannya mohon untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sekaitan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena harusnya sejak awal dimasukkan dalam surat dakwaan. Bahwa sekalipun demikian, penasihat hukum tetap akan mengomentari unsur keempat ini tentang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Terdapat perbuatan di dalamnya mengenai adanya pemagaran dan pemasangan papan bicara, akan tetapi hal tersebut bukan perbuatan pidana karena para terdakwa melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara dan rumah jaga di atas tanah almarhum Daima D. Sompa atau Daima Deni Sompa atau Haji Nurdiana Sipato dengan sepengetahuan dan persetujuan bukan di atas tanah milik laki Surya Jaya Latif atau saksi korban. Dengan demikian sekaitan dengan hal tersebut unsur ini kami menganggap belum terpenuhi. Mengingat keterangan para saksi dan terdakwa serta alat-alat bukti AKOH telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, maka oleh karena itu fakta-fakta persidangan tersebut mohon yang mulia majelis hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam nota pembelaan ini.
bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ahli dan keterangan terdakwa, sepanjang alat bukti tersebut sah menurut hukum, apabila dihubungkan satu dengan yang lain, maka dapat dirangkaikan peristiwa sebagai suatu fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut. 1. Bahwa setelah mencermati proses persidangan dalam perkara ini, bahwa pada faktanya para terdakwa Sanudin Syidjak dan kawan-kawan tidak melakukan penyerbutan tanah milik Surya Jaya Latif atau saksi korban, melainkan para terdakwa memasang papan bicara dan melakukan pemagaran di atas objek tanah milik almarhum Daimade Sompa atau perempuan Nurdiana Sipato, bukan di atas tanah milik Surya Jaya Latif atau saksi korban. 2. Bahwa almarhum perempuan Daimade Sompa atau Daimade Sompa memiliki objek tanah yang sekarang dalam penguasaan secara turun-temurun oleh perempuan Nurdiana Sipato selaku ahli warisnya, yang terletak di Kelurahan Bira, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, sekarang Kelurahan Bira, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sebagian telah bersertifikat hak milik. Dalam hal ini sertifikat hak milik nomor 105/Bira tanggal 17 Maret 1979, gambar situasi nomor 310 tanggal 16 Maret 1979 atas nama Haji Daimade Sompa yang berasal dari Persil 10A S1 Kohir 364C1 dengan luas 12 hektar dari luas sebelumnya 19 hektar, Desa Bira, Kampung Bonto Jai, nomor 132, Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, atas nama Daimade Sompa yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang tanggal 9 Januari 1979 terlampir dalam BAP perkara. 3. Bahwa para terdakwa Hasanuddin Syidjak melakukan pemasangan papan bicara dan pemagaran di atas objek tanah almarhum Daimade Sompa berdasarkan perintah dan surat kuasa dari ahli waris almarhum perempuan Daimade Sompa, dalam hal ini perempuan Nurdiana Sipato. Surat kuasa tertanggal 17 Januari 2002 terlampir dalam berkas perkara ini, yang penasihat hukum para terdakwa juga telah mengajukan sebagai bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diperlihatkan di hadapan majelis hakim yang mulia. 4. Bahwa sekaitan dengan 3 sertifikat hak milik saksi korban atau lelaki Surya Jaya Latif yang dijadikan dasar untuk mengklaim tanah milik Haji Daimade Sompa atau Haji Daimade Sompa, yakni SHM nomor 176, SHM nomor 630 dan SHM nomor 117, oleh para penasihat hukum terdakwa menganggap bahwa objek tanah milik saksi korban tersebut bukan objek tanah yang kini dipagari dan dipasangi papan bicara oleh para terdakwa dengan alasan jika diperhatikan dalam ketiga SHM tersebut pada lembar ke-1 poin I tentang penunjuk, di situ ditemukan bahwa ketiga SHM itu milik saksi korban, yakni SHM nomor 176, SHM nomor 630 dan SHM nomor 117 berasal dari persil yang berbeda-beda. Itu menandakan bahwa objek tanah yang dimaksud sebagaimana dalam SHM tersebut tempat atau letaknya berbeda. Sementara menurut keterangan saksi pelapor, lelaki Adi Surya anak dari lelaki Surya Jaya Latif atau saksi korban menerangkan bahwa ketiga SHM yang ia maksud mengenai objeknya itu berjejer dan berdempetan semua dan berasal dari satu rumpung asal tanah, bahwa penjelasan beda persil sekaitan dengan ketiga SHM itu yakni SHM nomor 176, SHM nomor 630, SHM nomor 117 turut diperjelas oleh saksi Rian Atma Bakti Negara dari BPN Kota Makassar selaku koordinator kelompok substansi pendaftaran hak tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan di kantor ATR BPN Kota Makassar, dan keterangan di depan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan data pada kantor ATR BPN Kota Makassar, 3 sertifikat tersebut berasal dari persil yang berbeda-beda, bukan berasal dari satu persil dengan perincian sebagai berikut. A. Sertifikat hak milik nomor 176 Garindaya tanggal 10 Maret 1981, gambar situasi nomor 482 tanggal 5 Maret 1981, luas 35.073 meter persegi, pemegang hak Charlie Latif berasal dari persil nomor 73 D2 Kohir 713C1. B. Sertifikat hak milik nomor 630 Daya tanggal 20 Juni 1983, gambar situasi nomor 1140 tanggal 28 April 1983, luas 6.703 meter persegi, pemegang hak Muhammad berasal dari persil 2 D1 Kohir 785. C. Sertifikat hak milik nomor 117 Daya tanggal 28 Juni 1974, gambar situasi nomor 933 tanggal 23 Juni 1978, luas 43.469 meter persegi, pemegang hak Surya Jaya Latif berasal dari persil 11 D1 Kohir 690C1. Dengan demikian sangatlah keliru jika lelaki Surya Jaya Latif atau saksi korban menunjuk objek lokasi yang dipagar dan dipasangi papan bicara sebagai objek tanah miliknya.
Karena objek yang dipagar dan dipasangi papan bicara itu adalah tanah milik almarhum Dai Madeni Sompa yang kini dalam penguasaan ahli warisnya atau perempuan Haja Nurdiana Sipato. Bahwa mengenai pengukuran yang dilakukan oleh pegawai BPN Kota Makassar sekaitan adanya permintaan pengukuran dari penyidik Polrestabes Makassar, bahwa pengukuran tersebut dilakukan oleh mereka pada saat itu adalah pengukuran ulang bukan pengembalian batas. Karena patokan mereka dalam melakukan pengukuran berdasarkan petunjuk dan penunjuk batas dari pihak Surijaya Latif, bukan berdasarkan data situasi, sketsa berdasarkan sertifikat hak milik yang diklaim diserobot atau diminta untuk dicocokkan tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rian Atma Bakti Negara, saksi Mahesa Sulmanan, dan saksi Dia Faisal, masing-masing dari BPN Kota Makassar yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah. 6. Bahwa secara fakta hukum, lelaki Surijaya Latif tidak pernah menggarap dan menguasai objek tanah yang dipagari dan dipasangi papan bicara oleh para terdakwa. Hal ini didasarkan atas keterangan Amiruddin alias Aco bahwa objek tersebut telah lama dikuasainya secara turun-temurun dari nenek, kakek, lalu ke bapaknya, hingga kemudian ia garap sendiri pada tahun 1990 yang tentunya telah sepengetahuan dan persetujuan dari almarhum Dai Madeni Sompa semasa hidupnya dan juga sepengetahuan dan persetujuan ahli warisnya termasuk perempuan Nurdiana Sipato. 7. Bahwa dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum termasuk saksi korban, lelaki Surijaya Latif dan pelapor Adi Surya tidak mengetahui secara persis atau pasti mengenai objek batas-batas tanah miliknya. Yang tentunya ini sangat aneh jika memiliki objek tanah tanpa mengetahui letak batas-batasnya. Selain itu juga saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang adanya perbuatan pemegaran dan pemasangan papan bicara tersebut juga tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah milik lelaki Surijaya Latif atau saksi korban yang diklaim diserobot, termasuk saksi Salma dan saksi Hajar Rahmatia dalam keterangannya yang menurut keterangannya pernah tinggal di lokasi objek, akan tetapi juga tidak mengetahui secara persis atau pasti batas-batas tanah milik lelaki Surijaya Latif. Dengan demikian, keterangan yang diberikan tersebut sangat meragukan dan tidak perlu dipertimbangkan. Bahwa lelaki Surijaya Latif atau saksi korban dalam status DPO mulai tanggal 12 Maret 2015 atas pelaporan pihak Haja Nurdiana Sipato sesuai surat daftar pencarian orang DPO nomor DPO garing 24 garing angka Romawi 3 garing 2015 garing Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana pada bukti surat penasihat hukum dengan kode bukti PH 4 PH8 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel selaku penyidik yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sekaitan masih dalam perkara ini mengenai tanah yang diduga diserobot dengan mencoba membuatkan bukti kepemilikan atas nama dirinya dan orang lain, dan sekaitan dengan status DPO itu pihak Haja Nurdiana Sipato telah berkoordinasi dengan pihak Polda Sulsel, akan tetapi belum ditindaklanjuti lagi. Ini juga menjadi suatu keanehan dan menjadi tanda tanya besar dari kami penasihat hukum para terdakwa. Mengapa demikian? Apakah karena mereka adalah rakyat biasa yang tidak mempunyai akses sehingga keadilan buat mereka masih sulit didapatkan? Biarlah hal ini menjadi majelis hakim yang menilainya sendiri. 9. Bahwa selain itu ditemukan fakta hukum selama dalam proses persidangan dalam perkara ini bahwa lelaki Adi Surya selaku pelapor dalam perkara ini, jika kita melihat surat kuasa yang dibuatnya tertanggal 5 Februari 2024 terlampir dalam BAP dalam perkara ini, di mana ditemukan fakta hukum bahwa lelaki Adi Surya hanya mendapatkan kuasa dari lelaki Surijaya Latif tanpa persetujuan kuasa dari ahli waris Cari Latif sebagai pemilik hak SHM nomor 176 garing Daya, juga tanpa persetujuan kuasa dari saudaranya perempuan Ayu Kusuma Ning Dewi sebagai pemilik hak atas SHM nomor 630 Daya yang telah beralih berdasarkan AJB dari Muhammad ke dia yang dipakai sebagai bukti surat dalam melaporkan para terdakwa dalam perkara ini. Hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan ahli pidana Dr. Maka SHMH MKN yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika seseorang mewakili sesuatu melakukan tindakan hukum, maka harus disertai dengan surat kuasa terhadap semua yang merasa hak-hak hukumnya ingin dilaporkan. Jika tindakan itu dilakukan tanpa surat kuasa atau kuasa khusus, maka itu adalah ilegal dan tidak sah secara hukum. Dengan demikian, tindakan pelapor dalam perkara ini lelaki Adi Surya adalah cacat hukum sehingga sangat patut untuk jika para terdakwa diputus bebas. Bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pasal 167 ayat 1 KUHP bila orang tersebut juga mempunyai bukti kepemilikan atas objek yang diklaim diserobot, karena harus dibuktikan lebih dahulu pemalsuan dokumennya. Terlebih lagi jika terduga pelaku juga bertindak dengan mengklaim telah terbit sertifikat yang merupakan bagian dari IPDA induk yang dipermasalahkan atau yang diduga
diserobot, apalagi SHM nomor 105 Bira tanggal 17 Maret 1979 gambar situasi nomor 310 tanggal 16 Maret 1979 atas nama Haji Daima Desompa itu belum pernah dibatalkan secara hukum, itu artinya tetap sah. Dan hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan ahli pidana Dr. Makkah SHMH MKM di depan persidangan di bawah sumpah. Bahwa selain itu, penting juga untuk diperhatikan secara bersama tentang jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1600-K-Pidana-2009 tertanggal 24 November 2009 yang menerangkan bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana, apabila hakim menemukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan keseimbangan rasa keadilan, pemanfaatan dan manfaatnya jauh lebih besar apabila perkara pidana dihentikan dan seterusnya, maka hakim dapat saja menyimpangi aspek hukum formal. Terakhir, bahwa sekaitan dengan hal tersebut di atas, perbuatan para terdakwa yang melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara, walaupun perbuatan tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan para terdakwa itu bukan perbuatan pidana, karena para terdakwa melakukan pemagaran dan pemasangan papan bicara di atas lokasi almarhum Haji Daima Desompa yang telah mendapatkan persetujuan dan izin dari ahli warisnya, yakni perempuan Nurdin Sipato, bukan di atas tanah milik Surajaya Latif atau saksi korban, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan bukan tindak pidana, sehingga para terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum haruslah para terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah. Berdasarkan pembelaan tersebut, kami tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan: 1. Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum, prisprak, atau sekurang-kurangnya menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah. 2. Memulihkan nama baik para terdakwa. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, Prof. Wirjono Projodikoro seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut: sebelum memutus perkara, supaya wawancara dahulu dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa hakim yang mulia akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan para terdakwa kepada yang mulia majelis hakim, karena hanya hakimlah yang dapat menentukan dengan bunyi ketukang palunya. Mudah-mudahan ketukang palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pledoi ini kami buat dan kami bacakan dalam persidangan pada hari ini, Makassar, 19 Maret 2025. Hormat kami para penasihat hukum para terdakwa, Samsibar Sarjana Hukum, bertanda tangan Hendra Muhyiddin Sarjana Hukum, Muhammad Sapri Tundro Sarjana Hukum Islam, masing-masing bertanda tangan. Demikian yang mulia. Ada. Demikian ya, tanggapan pledoi dari penasihat hukum. Jaksa akan menanggapi atau